Sebelum kita masuk kepada 3 Yohanes pasal 1, kita akhiri dulu 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-13. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Kita baca dari ayat 12 sampai 13 sebagai penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Saya rasa itu sudah diterangkan. Sudah belum? Sudah. Nah, lalu di dalam ayat ke-13 kita membaca bahwa salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. The children of your elect sister greet you. Lalu ada kata amen. Itu juga sudah ya? Belum ya? Belum. Dan diterangkan di sini bahwa ada ternyata anak-anak, dalam bahasa Yunani dipakai kata teknon, dari eklektos yang terpilih dari saudara perempuannya Adelphe. Ya. Kalau Adelphos persaudaraan, tetapi di sini dipakai kata Adelphe, yaitu saudara yang terpilih. Ya, saudara yang terpilih. Menurut John Wesley, ayat ini adalah dimaksudkan kepada sister, saudara di dalam Tuhan yang ada di dalam gereja. Itu pendapat dari John Wesley. Kata saudaramu di dalam bahasa Inggris dipakai kata ganti perempuan sister, yaitu saudara perempuan di dalam gereja. Nah, John Wesley berkata ini adalah saudara sesama Kristen di dalam gereja. Sedangkan ayat yang lain berkata, keterangan yang lain berkata, dipakai kata nyonya atau ibu, ya, karena yang dimaksud menurut keterangan yang lain adalah gereja secara keseluruhan. Disebut juga sister, disebut juga sesama saudari di dalam Tuhan. Tetapi saya lebih cenderung bahwa dia mempunyai satu saudara perempuan. Dan yang heran kita bandingkan di dalam ayatnya kepada ayat 1. Kembali kepada ayat 1, 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Jadi ini surat ditujukan kepada satu ibu yang terpilih. Ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ya. Saya tidak melihat sekarang, tetapi yang sudah meninggal saya banyak melihat
ibu-ibu yang terpilih, dipilih oleh Roh Kudus khususnya sebagai yang terpilih di dalam Tuhan. Ya. Lalu kita bandingkan dengan ayat 13. 12 ayat kemudian ayat 13, saudaranya pun adalah terpilih. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu, sister. Bahasa Inggrisnya kita lihat, dalam bahasa Inggrisnya kita lihat, the elder unto the well-beloved Gaius. Ini 3 Yohanes, saya bilang 2 Yohanes 1 ayat 13. 2 Yohanes 1 ayat 13. Dua Yohanes. The children of the elect sister. Jadi bukan dia yang terpilih saja, saudara perempuannya juga, adiknya juga terpilih. Disebut terpilih pakai kata elect, sister. Ya. Jadi kalau ini 2 sister ini ikut pemilu menjadi calon presiden, kita bingung memilihnya sebab dua-duanya terpilih. Satu elect sister, yang satu elect lady, yang satu sisternya, saudara perempuannya elect juga. Kalau kita umpamakan Maria dengan Marta, gampang kita akan pilih Maria karena jelas sekali perbedaannya. Ya. Tetapi kalau ini sama dengan pemilihan yang baru lewat, sudah terpilih, ya apa yang kita sangka, yang saya rasa Tuhan pilih dan sudah kejadian. Dan ada KKR di Jakarta yang dibikin, tadi pendeta datang lapor sama saya, ada KKR yang dibikin, ya, dengan iman percaya bahwa Prabowo yang jadi presiden. Ayatnya pun salah. Pendeta KKR kalau sudah emosi, tulis ayat pun salah. Ya, nggak ada ayatnya ditulis. Mazmur 20 ayat 11. Aslinya saja sampai ayat 10. Ini bilang ada ayat 11. Lahir dari mana ayat 11? Mesti tanya kepada panitia KKR. Ya, karena ini panitia KKR dari gereja bukan GPD, tapi waduh begitu yakin Prabowo. Nah, kalau ini saudara tidak usah ikut pemilu, tetapi Tuhan pilih. You are elect. Ya. The children of thy elect sister greet thee. Jadi Yohanes ini dapat salam dari anak-anak, dari adik dari ibu ini. Salam. Sangat indah. Maka kalau kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan, di dalam keluarga gereja Tuhan, kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Karena yang mengatakan elect ini firman Tuhan, ya, bukan kita, tapi firman Allah. Ya, kita bisa anggap diri kita terpilih, sama seperti Prabowo, tetapi bukti menyatakan bedanya saja 8,5 juta suara. Ya, yang tidak pilih dia mau ke Mahkamah Konstitusi, jadi saudara mesti hati-hati, sampai hari ini masih siaga 1. Ya, ada 40 truk polisi tadi pagi ke Bandung. Pendeta itu berkata, ya, tentang polisi-polisi Brimob ke Bandung. Jadi ini masih siaga 1, belum dicabut. Kemungkinan sampai Agustus tanggal 21 tidak akan dicabut barangkali. Tapi kita doa saja supaya semua berjalan dengan baik. Nah,
Saya sangat sedih karena Bapak Beni Tuhan panggil ya. Hari Minggu masih kebaktian, tapi buat saya sedih karena saya tidak ketemu dia. Dia mau ketemu saya ke rumah, tapi tidak ketemu saya. Ya mungkin ketemu nanti di sorga saja. Ya, maka saya lebih cenderung kalau pasangan kita meninggal, kita tidak menikah lagi. Sebab masalah banyak pada orang yang sudah pasangannya meninggal terus dia menikah lagi. Masalah. Dan kalau saya baca Alkitab, memang orang tua-tua jemaat, apalagi anak Tuhan, menikah hanya sekali. Hanya sekali, sudahlah. Sudah, hanya sekali. Tapi kalau pasangan sudah meninggal, saudara mau menikah, tidak salah, boleh saja diizinkan. Ya, tanggung sendiri. Kalau ada masalah, tanggung sendiri. Ya, tanggung sendiri. Sebab kalau sudah menikah tidak boleh bercerai lagi. Harus terima apa adanya. Makanya peribahasa Tionghoa berkata, kalau mau kawin, pikir. Di Jakarta ada satu ibu, suaminya meninggal. Dia punya umur 45 tahun. Suami meninggal. Terus ada yang jatuh cinta kepada dia. Umur 30 tahun. Istri 45 tahun. Suami 30 tahun. Badannya tinggi. Ganteng. Cinta. I love you, ilibadi, ois ke antosan heula. Wah, ibu ini ngomong ke teman-temannya, ini betul dia cinta benar, cinta mati, luar biasa, cinta betul. Temannya bilang janganlah, jangan apalagi lebih muda. Bedanya aja udah berapa tahun. Udah jangan. Cinta mati dia sungguh-sungguh bener. Gak percaya kawin. Diporotin. Rumah-rumah perempuan sekarang jadi rumah lelaki. Dia disuruh keluar dengan apa yang ada pada badan dia. Cuma 2 tahun. Jadi pikir. Ini di zaman Alkitab elect. Terpilih. Ya, suami tidak disebut sama sekali. Ibu yang sebut ibu. Saudara perempuan. Nggak ada saudara laki-laki. Saudara perempuan. Nah, dari cerita ini masuklah kita kepada surat 3 Yohanes.